Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat holistik, di mana saja. Ada pertanyaan yang sering dilontarkan ke kita. Itu yang pertama, apakah herba itu bisa dikonsumsi dalam jangka panjang? Itu yang sering ya, bisa dikonsumsi dalam jangka panjang. Kalau yang kemarin sempat kita bahas, apakah herba itu aman dikonsumsi karena dia alami jadi aman gitu. Jadi nanti akan saya jelaskan di bab itu supaya Anda semua jadi paham ya. Ini sepanjang data yang ada di buku yang kita pelajari, kemudian dari pengalaman yang kita lihat di lapangan. Yang pertama, herba itu kalau dikatakan aman 100% untuk semua orang, tidak bisa dikatakan begitu. Karena apa? Herba itu dibuat kemudian diminum, disesuaikan dengan penyakitnya. Jadi kalau tidak sesuai dengan penyakitnya, jenis penyakitnya, terus dosisnya dan sebagainya, maka akan terjadi masalah nantinya. Itu yang pertama. Kedua, apakah herba itu aman diminum jangka panjang? Jadi herba itu secara umum herba itu diminum jangka pendek sampai menengah. Herba jangka panjang adalah herba yang sifatnya revitalisasi. Jadi sifatnya perbaikan jaringan dan sebagainya. Contohnya adalah herba untuk awet muda, untuk penguatan fungsi-fungsi organ. Dan itu biasanya tidak satu jenis herba saja, tapi kumpulan berapa jenis herba supaya sifatnya menjadi di tengah. Nah, sifat di tengah ini akan membuat dia tidak terlalu kering, tidak terlalu lembab, tidak terlalu basah, tidak terlalu panas. Sehingga dia posisinya di tengah-tengah. Sebenarnya ini pun juga menyesuaikan dengan kondisi sifat dan karakter tubuh manusia, tapi secara prinsip begitu. Nah, kemudian kita analogikan seperti ini. Yang boleh dimakan atau kita makan harian terutama adalah bahan makanan pokok yang utama. Contoh ya, karbohidrat itu tiap hari kita makan boleh, nggak ada masalah. Dari dulu sampai sekarang tiap hari kita makan nasi, dari kecil sampai dewasa nggak ada masalah. Tapi kalau sayuran ini nggak bisa. Misalnya kita tiap hari bayam, dari kecil sampai tua bayam terus, nggak bisa. Itu karena mesti akan terjadi penumpukan zat yang harusnya tidak boleh terlalu banyak. Maka sayuran itu bervariasi. Terus protein hewani juga bervariasi, misalnya nanti makan ikan, terus ada daging, kemudian besok ada telur, kemudian macam-macam lah, bisa diganti-ganti. Jadi variasi ini dibutuhkan supaya tidak terjadi kelebihan sesuatu, atau kemudian kalau tidak dimakan menjadi kekurangan. Nah, tapi ada yang harus dibutuhkan, harus ada setiap saat. Nah, kalau protein hewani itu jenisnya kan macam-macam. Jadi penggunaannya juga bisa harian, tapi jenisnya nanti dirubah-rubah. Nah, sayuran juga penggunaannya sama seperti daging tadi. Jadi jenisnya dirubah-rubah supaya kebutuhan gizi kita juga terpenuhi dengan komplit. Nah, herba sama. Herba apalagi? Herba itu bukan makanan pokok. Karena herba bukan makanan pokok, maka penggunaannya juga disesuaikan kebutuhan. Kalau sudah nggak dibutuhkan, ya sudah. Contoh ya, ketika kita membutuhkan pelancar BAB, ketika kita minum, BAB lancar. Tapi kalau kita minum terus-menerus, akhirnya malah nggak bisa BAB. Situasi perut itu sudah berubah. Ketika situasi perut yang sudah berubah, maka dia akan mengatakan, kok sekarang saya resisten dengan herba ini, herba ini tidak punya fungsi lagi. Lah iya, karena dia berfungsi melancarkan BAB, begitu BAB-nya sudah lancar, harusnya berhenti atau diminum berkala, kita minum terus. Maka yang terjadi apa?
tubuh yang tadinya lembab dingin misalnya, kemudian menjadi kering, akhirnya BAB menjadi susah keluar. Akhirnya seolah jadi bentuknya kayak awal. Yang pertama tidak bisa BAB karena lembab dingin, begitu dikasih hangat, kering, BAB-nya lancar. Tapi ketika terus-menerus diminumkan, yang terjadi apa? Sistem pencernaan kita menjadi kering, akhirnya sulit BAB dengan versi yang berbeda. Ketika versi yang berbeda, kita masih dalam otak kita masih mengatakan saya sulit BAB. Itu harusnya ketika sudah bisa lancar BAB, kemudian minum berkala seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Nah, itu aman. Itu jangka panjang misalnya saya minum pelancar BAB seminggu sekali, aman. Karena ketika tubuh bergeser lagi, kemudian kita kembalikan lagi. Begitu geser lagi, kita kembalikan lagi. Itu seperti itu. Nah, kemudian obat-obat yang sifatnya adalah pengobatan itu rata-rata jangkanya pendek dan menengah, tidak ada yang jangka panjang. Kalau jangka panjang kebanyakan revitalisasi atau pemulihan, jadi pada kondisi-kondisi tertentu itu. Nah, ini biasanya dosisnya kecil tapi jangkanya panjang, itu seperti itu. Ini yang sering kita lihat. Maka apapun yang kita makan atau kita minum, sepanjang itu bukan makanan pokok, maka itu menjadi apa? Tidak bisa kita makan terus-menerus dalam jangka lama. Contoh lagi, susu. Susu itu makanan pokok ketika kita bayi. Begitu kita disapih, maka susu bukan menjadi makanan pokok. Maka susu menjadi suplemen. Nah, ketika menjadi suplemen, tiap hari kita minum susu, nanti berlebihan itu. Biasanya pemerah susu aja, apa? Begitu sudah minum susu, ngelihat susu aja udah bosen. Biasanya malah enggak makan. Penjual sate misalnya, tiap hari jual sate, kadang dia nyari sayur-sayuran, karena apa? Tiap hari makan sate. Mesti ada titik jenuhnya di situ, walaupun tidak ditinggal sama sekali. Susu sama seperti itu. Jadi ketika sebagai suplemen, ketika kita minum susu, kalau tiap hari sehari 2 kali, itu mungkin kita jadi gemuk, tapi itu bukan makanan pokok kita. Jadi minumlah seminggu sekali, seminggu 2 kali, itu sudah cukup sebenarnya. Nanti dari seminggu sekali, seminggu 2 kali misalnya, itu akan memberikan kebaikan pada kita. Nah, makanya jamu nggak ada. Misalnya kita tiap hari hadang kunyit apa? Namanya kunyit asam atau beras kencur, tiap hari bakul jamunya lewat, kita hadang, kita minum tiap hari, itu juga enggak, kalau saya katakan bukan hal yang tepat itu. Kenapa? Pertanyaannya, kamu minum itu untuk apa? Tujuannya apa? Harus jelas itu. Maka di Ibnu Qayyim itu orang yang disebut pengobat itu, jika dia paham sesuatu yang masuk ke dalam kita itu, kalau berlebihan terjadi apa, kalau kurang terjadi apa. Kalau kita ngasih herba kepada tubuh kita, tujuan herba itu seperti apa dan batasannya sampai mana. Itu ketika dia paham baru disebut pengobat. Tapi ketika dia kemudian, ya saya cocok, awal cocok, ketika terus menerus, maka tubuh menjadi tidak cocok. Karena apa? Tubuh berubah. Ketika tubuh berubah menjadi tidak cocok lagi. Dan kalau kita tidak mengerti, hanya berlebihan. Nanti jadi masalah. Kayak kunyit terus menerus, itu dingin kering. Kalau dingin kering, lama-lama tubuhnya jadi kering, lambungnya jadi luka dan sebagainya. Maka pada penyakit-penyakit yang lambung kekeringan atau lambung dehidrasi lah, kering ya. Bukan panas ya. Kalau panas bisa diredam dengan kunyit temulawak. Tapi kalau sudah kering, itu kayak diiris-iris nanti. Nah, jadi iritasi. Itu walaupun itu kunyit sendiri. Itu. Karena apa? Orang kalau sakit perut itu kunyit, kalau enggak temulawak dan sebagainya. Itu gambarannya kayak gitu. Maka ketika terjadi lambung yang kering, maka bahan yang diberikan adalah ramuan yang sifatnya menambah cairan di dalam lambung. Seperti misalnya cincau, atau yang sifatnya lembab dingin di dalam. Begitu sudah lembab dingin, kalau terus-menerus berlebihan, maka lambungnya penuh lendir. Nah, ketika lambungnya penuh lendir, muncul lagi masalah yang beda. Jadi yang dimaksud adalah ketika tubuh sudah stabil, sudah dalam posisinya, maka herba itu harus berhenti.
Contoh lagi yang banyak sekarang ini probiotik ya. Itu probiotik banyak, kan isinya bakteri baik. Pertanyaannya, logikanya kayak gini. Ketika tubuh kekurangan bakteri, oke lah kita asup dari luar. Hanya tumbuh bakteri. Ketika bakterinya sudah lebih dari cukup, terus apa perlu ditambahi lagi? Pertanyaan kan kayak gitu. Apa perlu ditambahi lagi? Gitu. Nah, ketika tidak diperlukan lagi, berarti nggak usah dimasukkan lagi. Ya sudah cukup, berarti dia kontennya sudah. Maka cara berpikir antara ilmuwan dengan pedagang itu biasanya nanti berbeda. Berbeda jauh, karena orientasinya adalah kalau kita pengobat orientasinya sembuh, kalau pedagang orientasinya berapa banyak yang akan laku, berapa keuntungannya, nanti untuk bayar karyawan dan sebagainya, hitungannya begitu. Maka seorang pengobat yang independen, ya dia berdiri di atas ilmunya. Dan kalau toh dia pedagang berdasarkan ilmu. Intinya itu. Jadi ketika sudah lebih, ya nggak usah dimasukin. Contoh lagi gambarannya. Makanya saya sering memberikan gambaran tentang ilustrasi itu kayak perang. Ketika suatu negara diserang, di mana di situ masih banyak pemuda-pemuda, tapi bukan tentara ya, pemuda-pemuda yang bisa dilatih perang dalam tempo yang singkat, maka tidak perlu ada didatangkan tenaga pasukan dari luar. Kenapa cukup ini yang disebut ketika tubuh masih kuat, ada patogen yang menyerang, tubuh masih kuat, maka kuatkan saja antibodinya. Ketika antibodi kuat, dia akan menyerang balik. Saat itu dia lemah, tapi dia punya cadangan untuk apa menyerang balik. Dengan apa? Begitu ada ramuan untuk menguatkan antibodinya, dia akan berbalik. Tapi ketika suatu negara sudah sangat lemah, yang tinggal anak-anak kecil, orang tua, kemudian sangat lemah, patogen yang menyerang semakin banyak, maka dibutuhkan pasukan dari luar untuk masuk ke dalam, untuk bergerak, membantu menyerang. Sampai kondisi anak kecil tadi tumbuh dewasa sehingga bisa membangun dirinya sendiri. Jadi pada kondisi kayak gini dia butuhkan dari luar untuk masuk, untuk menahan patogen yang menyerang. Nah, itu logis itu. Maka terus menerus sampai kondisi antibodinya tumbuh dan berkembang untuk bisa menyerang kembali. Itu seperti itu. Tapi kalau belum, ya dia akan butuh. Makanya kan, kapan saya berhenti minum herba? Dilihat kondisinya. Nah, kalau kondisinya, Pak, kalau saya minum 1 minggu herba, habis itu enak ya 1 minggu. Tapi kalau nggak minum 1 minggu, itu ngedrop lagi. Berarti batasannya dia 1 minggu. Jangan sampai kurang dari lebih dari 1 minggu, nggak minum obat, minum lagi. Nah, ketika tubuhnya kemudian kuat lagi, saya sekarang sudah bisa 1 bulan nggak minum, nggak apa-apa. 1 bulan baru ngedrop, berarti minumnya sebulan sekali. Ketika kemudian dia sudah 3 bulan, 4 bulan nggak ada masalah, ya berarti dia sudah terbangun sistem imunnya di dalam tubuhnya. Jadi tubuhnya sudah bisa mandiri untuk melawan penyakitnya. Itu seperti itu. Itu ilustrasi-ilustrasi yang perlu saya sampaikan supaya kita tidak terjebak dengan bahasa-bahasa karena ini alami, karena ini herba, maka bisa diminum kapan saja, jangkanya panjang dan sebagainya. Bukan begitu. Maka tempatkan sesuatu pada tempatnya. Ingat, bukan herbanya yang jelek, bukan makanannya yang jelek. Ingat, selalu saya ingatkan, Allah menciptakan semua yang kita ada di depan kita ini tidak dengan sia-sia. Pegang satu prinsip, Allah menciptakan semuanya tidak sia-sia. Berarti semuanya berguna. Pertanyaannya, Allah ciptakan buat siapa? Buat tubuh yang seperti apa? Buat kapan dan situasi yang seperti apa? Jumlahnya berapa yang boleh diminum? Kemudian sampai kapan boleh diminum, dimakan?
Itu menjadi pertanyaan yang akan dijawab oleh para ahli yang kemudian meneliti masalah itu, kemudian menyampaikan kepada masyarakat. Jadi ilmu Allah itu perlu digali, bukan kemudian ditelan mentah-mentah bahwa Allah menciptakan ini isinya vitamin ini bagus ya, karena bagus saya minum semaunya kita, bukan begitu. Nah, kayak mobil lama ya pastinya pakai bensin premium atau pertalite. Nah, dikasih yang tipenya tinggi menjadi sia-sia, atau olinya harusnya kental jadi pakai oli yang encer sekali untuk kayak mobil-mobil zaman sekarang, itu tidak menempatkan pada tempatnya. Nanti dikatakan oli ini jelek, ya nggak bisa. Oli ini bagus, tinggal ditempatkan di mana. Ini sama prinsipnya. Nah, manusia aja menciptakan seperti itu, maka Allah pun lebih teliti lagi dalam menciptakan itu. Maka sekali lagi saya sampaikan bahwa tugas kita adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Para ahli itu tugasnya menempatkan sesuatu pada tempatnya, kemudian menyampaikan ilmunya kepada masyarakat agar masyarakat tercerahkan, tidak terjebak dengan paradigma yang keliru. Insya Allah itu lain kali kita akan ketemu dengan bahasan lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kalau ada kebenaran dari Allah semata, kalau ada kesalahan dari saya. Dan ingat, penelitian itu selalu berkembang, pengamatan selalu berkembang, maka ilmu akan berkembang. Maka kita akan ketemu dalam perkembangan ilmu selanjutnya. Insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.